Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis insyaallah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali kita semua diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keluarga kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dikatakan bahwa barang siapa manusia selalu menjalankan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga para ulama menyatakan di samping banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di dalam melakukan ketakwaan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan banyak daripada kebaikan-kebaikan dunia sampai akhirat. Di antaranya yang telah kita sampaikan, yaitu ketika orang yang bertakwa itu memiliki satu masalah, maka dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang-orang yang bertakwa akan diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Di samping itu, orang-orang yang bertakwa selalu mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan dia jalan keluar di dalam setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Di ayat yang lain Allah menyatakan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, dan itu adalah salah satu penyebab hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang-orang yang bertakwa ini juga dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kefahaman, diberikan ilmu. Juga Allah menjanjikan kepada mereka Al-Furqan, pembeda daripada yang hak daripada yang batil. Juga dijanjikan oleh Allah dosa-dosanya diampuni. Kemudian juga janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan menjadi penolong mereka dan selalu bersama mereka orang-orang yang bertakwa. Sehingga dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu-ilmu. Allah akan memberikan kepada kalian kefahaman-kefahaman. Ayat yang berikutnya Allah berfirman, in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan furqan, pembeda dalam hati, sehingga kalau mau melakukan kebaikan dia itu gampang. Kalau mau melakukan kesalahan atau pelanggaran agama dia itu berat hatinya, sehingga mengurungkan niatnya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Kemudian kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan melebur dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan memaafkan, mengampuni dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Ayat berikutnya Allah menyatakan, wallahu waliyul muttaqin wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan sesungguhnya Allah waliyul muttaqin, penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Wa'lamu, ayat yang lain, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ma'al muttaqin, selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa.
Bersama bukan seperti yang dimaknai oleh orang-orang Nasrani, bukan. Makna bersama di sini adalah Allah selalu memberikan pertolongan, penjagaan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian bagi orang-orang yang bertakwa ini Allah juga menjanjikan keselamatan, dan menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa juga Allah akan memasukkan mereka ke dalam surganya. Sehingga Allah menyatakan tsumma nunajjil ladzina taqaw. Nanti kita ini kalau sudah dibangkitkan oleh Allah, setiap manusia wajib melewati jembatan sirat yang ada di atas neraka jahanam. Semua wajib lewat itu. Semua wajib lewat. Dan kebanyakan manusia itu terpeleset dan jatuh ke neraka jahanam. Illal ladzina tsumma nunajjil ladzina taqaw. Tapi ada orang-orang yang nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sampai ke seberang, artinya ke surga Allah. Siapa mereka? Yaitu alladzina taqaw, orang-orang yang di atas dunia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat yang lain Allah menyatakan matsalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Permisalan surga yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga untuk orang-orang yang bertakwa, janji Allah. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa nanti di sisi Allah jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Dan disiapkan itu jannah surga Allah lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa ghaira ba'id, dan itu sudah dekat. Tak jauh surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ila ghairi dzalik minal khairatil jamilah, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali fadail, keutamaan-keutamaan yang agung bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali pemberian-pemberian yang luar biasa dari Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Bahkan para ulama mengatakan cukup bagi kemuliaan untuk orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka orang yang bertakwa ini lebih 90 kali di beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim. Karena itu mari kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya pintar meningkatkan ibadah, tapi mari kita meninggalkan maksiat. Karena afdhalul ibadah itu tarkul ma'asi sebenarnya. Paling afdhalnya ibadah itu meninggalkan larangan-larangan. Karena meninggalkan larangan itu lebih berat. Hadir majelis insyaallah masih gampang. Kalau sholat berjamaah insyaallah bisa diusahakan. Tapi kalau meninggalkan maksiat ini kadang-kadang sulit. Karena sebagian maksiat itu jadi sesuatu yang dicintai oleh sebagian manusia. Terus keenaan, mau meninggalkan itu sulit bagi dia. Karena itu mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu semuanya akan kita dapatkan nanti di dunia sampai di akhirat. Karena itu pernah Nabi SAW ditanyai oleh satu sahabat. Ya Rasulullah, dikatakan, man akramun nas? Siapa sih orang yang paling mulia itu siapa? Sekarang ini kita di sini di dunia ini, orang Pasuruan dan lain. Itu kadang-kadang memuliakan seseorang. Ada orang kita muliakan lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena setiap tahun ngekei sarung misalnya. Aperioyo ngekei sarung. Wah, lek ketemu orangnya dimuliakan ya. Atau kalau dia itu bagi zakat pasti kita dapat misalnya. Atau kalau dia kurban pasti ngasih kita misalnya. Sering membantu. Kita memuliakan beberapa orang lebih daripada yang lainnya. Nah sebenarnya siapa sih orang yang mulia itu siapa? Sahabat ini tanya, man akramun nas? Siapa orang yang mulia itu ya Rasulullah? Maka jawaban Nabi SAW, atqahum, yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Itu yang wajib didekati, itu yang wajib diambil berkah, itu yang wajib dimuliakan.
Ya, jangan memuliakan orang-orang kaya saja karena mereka memberi kita, bukan. Oh, yang paling mulia itu sing duweke akeh, ndak. Oh, yang paling mulia yang jabatannya paling tinggi, ya ndak. Yang paling mulia yang rumahnya tingkat 3 misalnya. Ya, megah, ndak. Yang paling mulia yang mobilnya Alphard, ndak. Oh, sing paling mulia, sing paling ganteng, sing paling wayu, ndak. Yang paling mulia versi menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam atqahum, yang paling bertakwa. Karena itu kalau kita ingin mulia dunia sampai akhirat, jadilah orang yang bertakwa. Wis sudah banyak contohnya. Ya, orang-orang yang bertakwa yang ada yang sudah mendahului kita, ada yang masih hidup di tengah-tengah kita. Ya, para habaib, para kiai, Habib Ja'far bin Syekhon, Habib Alwi bin Segaf sudah meninggal. Itu orang yang bertakwa sampai sekarang diingat-ingat ceritanya, kebaikannya, ilmunya, ibadahnya. Dari para kiai, Kiai Abdul Hamid misalnya, Kiai Mas Imam dan banyak Kiai Ahmad Lebak dan seterusnya. Itu sampai sekarang diingat-ingat kebaikannya, kesolehannya, ibadahnya, semangatnya dalam dakwah. Mereka itu orang-orang yang mulia itu. Ada yang masih hidup di antara kita. Loh, kalau pengen seperti mereka, ya ngikuti jejaknya mereka. Ngikuti daripada amalan-amalan mereka, akhlaknya mereka. Insya Allah nanti kita kumpul bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, ya, sehingga kita tahu apa tujuan kita diciptakan oleh Allah di atas dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kekuatan, hidayahnya kepada kita semua supaya kita bisa benci terhadap maksiat-maksiat yang kita lakukan. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan daripada hubbul ma'asi insyaallah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan supaya kita ini mudah melakukan amal soleh sampai nanti datang ajal, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.